Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini kita harus semangat karena tadi sudah pembelajaran bahasa Indonesia. Dan pada pagi hari ini saya akan mengajak semuanya, tolong bagi anak-anakku yang belum sarapan untuk segera sarapan, bagi yang belum mandi nanti setelah materi ini segera untuk mandi ya. Marilah kita awali pembelajaran PAI dan budi pekerti pada pagi hari ini dengan membaca basmalah agar teman-teman kita, guru-guru kita ya yang pada sakit untuk bisa bangkit, bisa sehat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita membaca surat Al-Fatihah ya, Al-Fatihah bareng-bareng. Biridhoillah wali syafati Rasulillah ala hadiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pembelajaran pagi hari ini kita masuk ke bab ke-6, yaitu tentang cintailah ilmu pengetahuan. Ya. Mencintai seseorang itu mungkin sulit. Kalau mencintai ilmu itu adalah sebuah hal yang mungkin kita harus ada girohnya, ada semangatnya, ya. Jangan sampai cinta kepada ilmu kalah dengan cinta kepada seseorang. Ya. Tapi cintailah ilmu yang materi yang akan kita bahas cuma ada 2 ditambah 1 nanti tugas individu yang akan saya sampaikan. Ya. Di sini kita akan mempelajari surat Ar-Rahman ayat 33 serta surat Al-Mujadilah ayat 11. Silakan untuk disimak, diperhatikan dan didengarkan. Sebelum kita lanjut, kita membaca surat Ar-Rahman dulu ayat 33 bagi yang hafal. Silahkan nanti dibaca. Besok ketika PTM saya minta semua kelas untuk menghafalkan 2 surat ini ya, dan nanti setoran ketika PTM ya. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Ada yang kecepatan ini bacaannya? Kita ulangi sekali lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Ada yang sudah mulai hafal? Silakan. Kalau bagi yang belum hafal, saya ulang sekali lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Silakan kalian baca berulang kali biar besok ketika PTM terus setoran bisa hafal. Artinya adalah, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Ini ya, ini arti dari surat Ar-Rahman. Mari kita perhatikan arti kata dari surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syara, wahai golongan, al-jinni wal insi itu jin dan manusia. Ini stata'tum jika kalian sanggup atau mampu, antang fudu untuk menembus, min aktori dari sebagian penjuru, as-samawati wal ar, langit dan bumi, fangfudu maka tembuslah, latang fudu maka tidak akan bisa menembusnya, illa bisultan kecuali dengan kekuasaan Allah. Itu ya, arti perkata dari surat Ar-Rahman ayat 30. Isi kandungannya yaitu ayat ini menyeru jin dan manusia. Jika mereka sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, karena takut akan siksaan dan hukuman Allah, mereka boleh mencoba melakukannya. Mereka tidak akan dapat berbuat demikian. Mereka tidak mempunyai kekuatan sedikit pun dalam menghadapi kekuatan Allah. Menurut sebagian ahli tafsir, pengertian sultan pada ayat ini adalah ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan ilmu, manusia dapat menembus ruang angkasa. Ya, jadi orang yang punya ilmu itu ibaratkan seperti bintang di langit. Ya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi syarat bagi terwujudnya kemudahan hidup di dunia, termasuk untuk menyelami kehidupan alam rohaniyah. Dan manusia dituntun untuk melawan hawa nafsu, mendobrak yang ada di dalam hati, dan membersihkan hati dengan beribadah kepada Allah. Terus, yang ketiga isi kandungannya yaitu telah menganugerahkan akal kepada manusia, satu anugerah yang sangat berharga dan tidak akan diberikan oleh makhluk lain. Dengan akal, manusia mampu berpikir kritis dan logis. Al-Quran mengajak dan membantu akal pikiran manusia untuk menembus dan membuat terobosan terhadap batas penghalang alam. Jadi, ini maksudnya adalah isi kandungannya bahwasanya kita harus selalu menimba ilmu atau mencari ilmu. Karena Rasulullah pernah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Itu ya. Itu harus jadikan patokan bagi kalian bahwasanya mencari ilmu itu wajib dan tidak ada batasannya. Karena mencari ilmu itu seperti bintang di langit ya, seperti yang sudah Pak Fahri sampaikan tadi. Dan pahalanya orang mencari ilmu itu bagaikan orang menembus langit ketujuh, sedangkan orang yang beribadah tok tanpa adanya ilmu, maka dia bagaikan sebuah bulan yang dia tidak akan bisa menembus ke langit ketujuh. Itu ya. Itu penjelasan dari Pak Fahri dari isi kandungan Ar-Rahman ayat. Terus perilaku terpuji yang diterapkan dari surat Ar-Rahman ini adalah yang pertama, senang membaca buku pengetahuan sebagai bukti cinta kepada ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam sekitar, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Yang selanjutnya, meyakini bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah untuk manusia
Karena itu hendaknya mencari ilmu pengetahuan tentangnya. Yang terakhir, rendah hati atau tawadhu akan kesuksesan yang diraih dan malu atas apa yang tidak diraih. Ini ya, jadi harus ada rasa sedih dan gembira. Sedih ketika kita tidak mencapai hal yang kita inginkan, dan senang atau rendah hati apabila kita mencapai hal yang kita inginkan. Seperti itu. Selanjutnya surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Ada sebuah ayat yaitu kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah lancar bacanya? Kalau belum lancar, kita ulang sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila susu fansusu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali lagi ya, biar 3 itu kesukaannya Allah ya, ganjil-ganjil. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila susu fansusu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya adalah, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, ini arti perkata dari surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzi, yaitu orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, amanu ya, mereka beriman tadi. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalis, di dalam majelis, fafsahu, maka berlapanglah, angsusu, berdirilah kalian, fangsusu, maka berdirilah, yarfa'illahu, maka Allah akan mengangkat, minkum, di antara kalian, utul ilma, orang yang berilmu, darajatin, beberapa piro-piro derajat, bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan, khabirun, Allah Maha teliti. Itu arti perkata dari surat Al-Mujadilah. Isi kandungannya yaitu adalah, pada ayat ini Allah memerintahkan kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa persaudaraan dalam semua pertemuan. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu dalam berbagai forum atau kesempatan, berdirilah ke lapangan di dalam majelis. Orang-orang yang bisa masuk ke dalam ruangan itu
maka lapangkanlah. Dalam menuju majelis tersebut, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu dalam berbagai kesempatan, forum, atau majelis. Jadi ini adalah apabila kalian mendapati sebuah ilmu dan kalian ingin bertanya tentang ilmu tersebut, maka berdiri dan bertanyalah kepada orang yang ahli atau orang yang kalian percayai bahwa dia punya ilmu. Ya. Terus yang kedua, dan apabila dikatakan kepadamu dalam berbagai tempat, berdirilah kamu niscaya untuk memberi penghormatan. Maka berdirilah sebagai tanda kerendahan hati. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, karena keyakinannya yang benar, dan Allah pun akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu, karena ilmunya menjadi hujah yang menerangi umat atau seluruh umat beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Dan Allah maha teliti terhadap niat, cara, dan tujuan dari apa yang kamu kerjakan, baik persoalan dunia maupun di akhirat. Itu ya isi kandungan dari surat Al-Mujadilah. Terus perilaku yang kita terapkan ya dari surat Al-Mujadilah adalah yang pertama, selalu bersikap sopan dan rapi saat belajar. Jadi ketika kalian di kelas, tolong ya sopanlah terhadap orang yang mengajarkanmu. Dan rapi itu pakaiannya ya tidak dikeluarkan, tidak seperti orang-orang yang gali itu ya. Tolong untuk kalian untuk bersikap sopan ya dan rapi ketika masuk ke ruangan kelas, apalagi pas PTM. Terus yang kedua, selalu menghargai dan menghormati guru, baik itu di dalam ruangan, di dalam sekolahan maupun di luar sekolah. Terus kalau mendatangi guru, meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan atau materi yang dibahas atau yang belum kalian bahas, atau materi di luar yang disampaikan oleh guru. Terus selalu menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dengan keyakinan terhadap Allah. Yang terakhir, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Ya, itu perilaku yang harus kita terapkan dari surat Al-Mujadilah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari. Itu, apabila ada pertanyaan silakan untuk bertanya di kolom komentar atau di WA grup ya. Jangan dijapri, nanti biar teman-teman pada tahu kalau ada yang mau bertanya ya. Seperti itu. Yang terakhir yaitu tugas individu. Terus yang terakhir ini tugas individu yaitu silahkan bukalah buku paket halaman 79 dan 80, pelajari tentang Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah ya. Terus kalian tulis surat Ar-Rahman tadi dan Al-Mujadilah, dan kalian garis bawahi mana yang Al-Samsiyah dan mana yang Al-Qamariyah. Ditulis di buku tulis ya, buku tulis agama. Terus dikumpulkan melalui link yang ada di deskripsi YouTube Pak Fahri. Paling lambat pengumpulan adalah sampai jam 9 atau 20.59. Ya, apabila ada kesalahan, apabila ada pertanyaan, silakan untuk bertanya, baik japri maupun grup, ya, atau lewat YouTube deskripsi atau YouTube atau di komentarnya YouTube Pak Fahri boleh. Silahkan ya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.